Destinasi liburan di Jawa Timur nggak kalah seru. Banyak pilihan wisatanya, mulai dari pantai, gunung, hingga taman safari terbesar dan terluas se-Asia Tenggara. Ya, Taman Safari di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Pantas saja jika pengunjung membludak, karena wisatawan bisa berinteraksi langsung dan melihat berbagai satwa liar dari dekat di habitat aslinya. Nah, biar liburan makin lengkap, wajib mencicipi aneka camilan khas Jawa Timur juga, seperti pia dan brondong. Camilan tradisional yang tak kalah legendaris namun masih eksis ada di Desa Bawangan, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang. Yups, brondong. Bukan dari jagung atau beras, brondong dibuat dari gabah ketan. Gabah ketan mengembang lebih padat, tidak mudah hancur, dan aroma sangrainya pun lebih harum. Di sisi lain, gabah ketan memiliki kulit ari yang tipis, sehingga saat dipanaskan pada suhu tinggi akan meletus secara merata. Berbeda dengan jagung atau beras yang seringkali gosong sebelum meletus. Ya dicoba dulu, kalau mau beli itu coba dulu. Kan ada mekar atau enggak ya, coba dulu. Kalau mau beli ya saya coba dulu. Enggak asal peketan itu enggak. Terus kalau bagus ya diambil, kalau kurang bagus ya enggak diambil. Dalam sehari, Fadila membuat berondong gabah ketan hingga 17 kg. Skill yang tak main-main tuh, harus tahan panas uap bara api, serta fokus menyangrai gabah ketan agar tidak gosong pada satu sisi. Dalam hitungan menit saja, gabah ketan mengeluarkan suara khas yang menandakan bahwa sudah mekar. Dari meletaknya itu loh, kan sedikit-sedikit itu kan sudah. Tuh. Kalau sudah kebenarannya nggak ada yang itu ya kurang tarik ini. Ya, tak gosong tuh. Kan ini apinya kan panas. Lama-lama ya gosong. Dalam satu desa, hanya 4 rumah saja yang masih memproduksi berondong gabah ketan. Sayangnya bahan baku serta alat yang digunakan sudah mulai sulit dicari. Pasalnya, membuat berondong harus menggunakan nanangan atau wadah dari tanah liat karena suhu di dalam nanangan lebih stabil. Sehingga ledakan berondong lebih halus alias tidak membuat gabah hangus atau pecah menjadi butiran kecil. Cari ini susah sekarang. Yang bikin cuma satu di sana daerah Mambang itu. Cuma satu. Itu ya kalau pesan ya sekali pesan itu 10 biji. Sekarang harganya 25 satu itu. Yes, kadang 1 bulan sudah pecah, kadang. Setiap butir gabah ketan yang mengembang sempurna, bentuknya berubah menjadi seperti bunga. Warna putih bersih menandakan berondong sudah matang merata. Hasil berondong yang mekar sempurna bisa dilihat dari ukurannya, yaitu 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Kulit ari pun bisa langsung terlepas dengan sendirinya. Dengan begitu tinggal diayak deh untuk membuang sisa kulit ari. Ya contohnya itu tadi, minta contoh dulu terus. Tapi kadang itu contohnya itu ya, yang mekar itu ada yang tidak mekar sedikit itu. Tapi kan sedikit, nah nanti satu karung kan bisa banyak ngumpulnya. Ya biar keluar lewat itu, lewat lubang-lubang kecil itu, kulitnya itu. Sebelum dibungkus, para ibu harus menyortir berondong lagi supaya tidak ada kulit ari yang masih menempel. Berondong gabah ketan dijual dengan rasa original dan manis. Harganya super ramah di kantong, hanya Rp1.000 per bungkusnya. Seperti pia khas Gempol yang sering diburu untuk acara tertentu, eksistensi berondong juga masih bertahan, selalu ada dalam jamuan suatu acara. Ya, gulanya. Ini pakai gula ini untuk jaminan orang Thailand, apa yasinan itu loh. Suka beli yang ini, tinggal kasih kelapa, ya, udah lengket, udah kempel. Ya. Berondong gabah ketan muncul dari kearifan lokal petani setempat yang memanfaatkan biji-bijian untuk dijadikan camilan tradisional. Dari yang awalnya hanya berupa sajian rumahan, telah berubah menjadi simbol makanan rakyat yang sederhana.
Fadila sebagai generasi ketiga tetap mempertahankan warisan leluhur agar eksistensi Brondong Gabah Ketan tetap ada. Bahkan kebanyakan warga percaya hanya masyarakat desa Bawangan saja yang bisa membuatnya. Kalau nggak orang sini nggak bisa. Bikin ini nggak bisa. Nggak pernah nyoba yang nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Kalau nggak orang sini nggak ada. Selain Brondong, ada juga pia. Pia atau bapia memang jadi jajanan khas Yogyakarta. Namun di desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, disebut Kampung Pia. Karena sekitar 50 rumah memproduksi camilan yang sama, dengan rasa yang beraneka ragam, harganya pun bervariasi. Mulai dari Rp1.000 hingga Rp1.500 per buah. Ciri khas dari pia yang dijual, memiliki 2 lapisan kulit dalam dan luar. Bedanya kalau kulit dalam ini tidak pakai air, kalau kulit luar pakai air. Nanti ini kulit luar kita pipihkan, baru kulit dalam masuk. Adanya kulit luar agar lebih lentur dan bisa membungkus isi adonan dengan rapat. Sedangkan kulit dalam supaya menghasilkan efek kering dan renyah setelah dipanggang. Kedua adonan kulit digabungkan dan dilipat beberapa kali sebelum dibentuk. Teknik ini membuat pia khas Gempol punya karakter kulit yang renyah tapi tidak keras. Pia yang dibuat juga tanpa pengawet sehingga hanya bisa bertahan seminggu saja. Harus diuleni sampai kalis. Yang kulit ini harus diuleni sampai kalis. Memang di pia ini identik ada layernya. Karena nanti kalau dimakan kan bisa ada sap-sapnya gitu, biar crispy di luar, lumer di dalam. Rahasianya, adonan kulit harus benar-benar kalis agar tak mudah robek saat digulung atau dilipat hingga berlapis-lapis. Ya, trik super penting untuk menciptakan efek berlayer pada hasil akhir. Kalau adonan tidak kalis, minyak atau isian pia bisa bocor keluar. Oh iya, para produsen pia biasanya kebanjiran pesanan jika ada pesta pernikahan, acara keluarga, dan event besar lainnya. Semua usaha pia di Gempol memang dilakukan dalam skala industri rumahan. Tangan terampil emak-emak bisa memproduksi hingga 9.000 pia per hari loh. Mengolah pia dari membuat adonan hingga mencetak dikerjakan oleh ibu-ibu. Apalagi proses pembuatannya mengandalkan ketelatenan daripada tenaga fisik yang berat. Ya, kebetulan yang istilahnya bantu-bantu suami kan ibu-ibu seperti itu. Nah, ini ada yang cowok itu yang bagian kacang hijau sama oven di yang berat-berat. Karena kalau ibu-ibu kan telaten, semuanya ibu-ibu rumah tangga. Punya jam terbang menekuni usahanya selama 15 tahun, tentunya skill membuat pia semakin terasah. Uniknya, jauh sebelum dikenal sebagai kampung penghasil pia, dulunya masyarakat di daerah ini bermata pencaharian sebagai pengrajin manik-manik atau aksesoris yang dijual ke Pulau Bali. Bisa dibilang yang awalnya hanya dari satu rumah saja, kemudian menyebar hingga puluhan rumah. Uniknya, pembuatan pia berasal dari satu resep yang sama. Tapi seiring berkembangnya zaman, kini setiap rumah memiliki karakteristik masing-masing. Meski camilan kekinian lainnya sudah bermunculan, pia khas Gempol masih tetap bertahan. Pelanggan-pelanggan yang dulu-dulu itu, yang berpuluh-puluh tahun yang lalu, sampai sekarang itu masih tetap di sini. Jadi mereka tidak berpindah ke tempat lain, karena kita rasa tetap kita pertahankan, kualitas tetap. Memang segmennya beda ya. Kalau kue-kue yang sekarang itu yang cenderung kekinian kan itu segmennya anak muda ya. Tapi kalau untuk tujuan pengajian, hajatan itu memang masih memilih ya kue-kue kayak gini. Jika di Gempol, camilan pia dibuat dari keuletan para ibu dalam mengolah adonan, begitu juga dengan Brondong. Keduanya sebagai identitas kuliner Jawa Timur yang lahir dari tangan telaten masyarakat yang membuktikan kelezatan camilan khas Jawa Timur tak lekang oleh waktu dan selalu diburu.